Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Egy Purnama Mauludin dan dalam video ini saya akan mendemonstrasikan hasil penelitian saya mengenai optimasi algoritma autentikasi terhadap serangan brute force menggunakan rate limiter dengan mempertimbangkan potensi keamanan komputasi kuantum. Nah, kita tahu bahwa keamanan autentikasi ini sangat krusial, namun seringkali rentan terhadap serangan brute force. Dan di demo kali ini saya akan menunjukkan bagaimana rate limiting ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk memitigasi serangan tersebut. Nah, pertama mari kita lihat kode server API yang kita bangun menggunakan Node.js dan Express.js. Di sini saya memiliki dua endpoint autentikasi, di mana yang pertama itu saya tandai dengan versioning, yaitu API P1, dan yang menggunakan rate limiting itu saya tandai dengan API P2. Nah, untuk framework yang saya gunakan yaitu Express.js dan library-nya Express Rate Limit sebagai library untuk rate limiting. Dan juga saya gunakan Express.json sebagai middleware untuk parsing body.json-nya. Di sini saya juga menambahkan dummy database yang dimana untuk username-nya itu user123 dan untuk password-nya password 123. Nah, untuk endpoint yang saya sebutkan ini berikut adalah endpoint-nya. Saya mengikuti standar REST API di mana saya menyebutkan secara implisit API dan versioning-nya, lalu jenisnya dan endpoint. Nah, ini adalah endpoint yang dimana saya sebutkan tadi. Saya tandai dengan P2 untuk endpoint yang menggunakan rate limiter. Dan di sini adalah fungsi untuk rate limiternya, yaitu durasinya saya jeda sekitar 1 menit setiap 5 kali percobaan. Oke, mungkin kita langsung saja mulai demonya. Yang pertama itu saya akan menguji script yang tanpa rate limiter, yaitu API P1 out login, yaitu API dengan versi 1. Nah, di sini fokusnya kita akan melihat seberapa cepat percobaan login ini dapat berjalan, dan setiap detik script akan mencoba puluhan dan ratusan kombinasi password, dan juga server akan memproses setiap permintaan tanpa hambatan dan kita bisa melihat log gagal loginnya muncul dengan sangat cepat. Oke, kita langsung saja coba. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah gagal percobaannya, dan juga kredensial yang diteskan ya. Dan bisa kita lihat total percobaannya itu sekitar 18 detik, karena di sini saya hanya sedikit untuk password listnya agar lebih cepat untuk demo kali ini. Kalau untuk secara real mungkin ini bisa ribuan, bahkan ratusan ribu setiap kali percobaannya. Dan ya, dengan menggunakan komputasi kuantum dan algoritma seperti SHORT dan GOPI, mungkin durasinya ini bisa di bawah 1 detik atau milisecond. Dan di sini bisa kita lihat dengan total percobaan 18 saja dan dengan durasi 1,17 detik, serangan ini berhasil untuk menemukan kredensialnya. Oke, percobaan endpoint pertama sudah selesai. Mungkin kita lanjut ke endpoint yang kedua yang menggunakan endpoint rate limiter. Kita coba jalankan ulang untuk scriptnya. Nah, jika dia sudah 5 kali percobaan, maka dia akan menunggu sekitaran 1 menit untuk
menunggu secara 5 detik untuk melanjutkan lagi. Dan ini akan sangat, mmm, menyebalkan untuk dari sisi attacker karena dia harus menunggu, eee, sekian lama, berdasarkan, mmm, fungsi atau waktu yang kita terapkan. Nah, di sini saya terapkan sekitar 1 menit, maka dia akan mencoba lagi dalam 1 menit. Oke, dan ini, kita lanjut ke analisis notasi BIGO-nya. Nah, di sini, dari hasil dan pembahasannya, saya perancangannya itu, saya gunakan IP address blocking, yang dimana bisa kita lihat tadi ya, ini bisa berjalan dan sesuai dengan harapan. Lalu untuk tadi username dan username valid dan password validnya sudah kita coba juga. Nah, untuk yang ingin saya bahas itu adalah notasi BIGO-nya, dimana untuk endpoint yang tanpa rate limiter, dia memiliki notasi BIGO ON, yang berarti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangan brute force ini, dia akan bertumbuh secara linear dengan jumlah percobaan, dan tidak ada mekanisme yang menghambat lajur permintaannya, sehingga penyerang dapat mencoba sebanyak mungkin kredensial dalam waktu sesingkat mungkin. Lalu untuk endpoint yang kedua, di mana dia memiliki notasi BIGO OR kali jumlah interval yang dibutuhkan. Jadi si penyerang itu akan terus mencoba, namun dia akan menunggu terlebih dahulu berdasarkan waktu yang kita tentukan tadi. Dan ini akan mengurangi secara signifikan efektivitas algoritma brute force ini terhadap percobaan membobol kredensial yang sudah tadi kita terapkan. Nah, jadi demo ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa penerapan rate limiting ini adalah strategi yang sangat efektif untuk melindungi sistem autentikasi dari serangan brute force. Ini akan mengubah kompleksitas serangan dari yang cepat menjadi sangat tidak efisien, yang dimana akan memaksa si penyerang ini untuk menunggu. Dan saya kira untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Mungkin bisa membantu rekan-rekan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.